Setelah menuntaskan tantangan yang berliku di babak round 3, timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah akan bermain di babak round 4, di mana artinya Indonesia masih punya peluang untuk bisa bermain di panggung dunia pada 2026 mendatang. Nah, bagi Indonesia, jelas ini akan jadi sebuah tantangan tersendiri lantaran tim Garuda jadi satu-satunya negara non-Timur Tengah yang ada di round 4. Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab adalah tim-tim yang juga ada di babak tersebut. So pasti dalam hal ini Indonesia benar-benar harus waspada, karena selain soal teknis, tim Garuda juga diprediksi akan melawan hal-hal non-teknis yang terkadang di luar nalar. Di sisi lain, FIFA baru saja mengambil keputusan besar saat melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dan keputusan dari FIFA itu sendiri, mau nggak mau, harus membuat Qatar dan Arab Saudi sebagai calon tuan rumah babak round 4 harus lapang dada. Timnas Indonesia memang berhasil mengukir sejarah serta memenuhi target awal, yakni lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi perlu diingat juga, meskipun di round 4 gak ada tim-tim kuat langganan Piala Dunia macam Jepang, Aussie, Korea Selatan, hingga Iran. Bukan berarti semerta-merta langkah kita bakal mudah, karena lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim dari Timur Tengah. Ya, Irak, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab adalah tim-tim yang juga lolos di babak ini. Dan semua tahu yang ngeri dari tim-tim Jazirah Arab, ya so pasti soal hal-hal di luar teknis, mulai dari wasit, kekuatan pemain yang provokatif, serta banyak drama dan lain-lain. Itulah kenapa kita harus punya skuad yang benar-benar mumpuni, agar kita tetap bisa menang, meskipun nantinya ada hal-hal yang janggal. Dan Mimin pribadi percaya jika hal itu bakal ada. Nah, beberapa waktu lalu, tiba-tiba aja muncul berita soal tuan rumah di round 4 nanti, di mana banyak yang mengatakan jika AFC tiba-tiba merubah format kualifikasi Piala Dunia round 4 yang semula dimainkan di tempat netral, kini pertandingan akan digelar di negara tim peringkat 3 atau 4 terbaik di round 3, bukan di tempat netral. Nah, jika dilihat dari sisi perhitungan poin yang ada, harusnya Irak serta Uni Emirat Arab lah yang berpeluang besar menjadi tuan rumah, karena poin mereka sama-sama 15 di round 3. Akan tapi entah gimana caranya, dikutip dari FIFA Goal, kalau akhirnya justru Arab Saudi dan Qatar lah yang menempati pot 1, yang mana otomatis mereka berpotensi jadi tuan rumah. Nah, AFC sendiri berujar, jika penentuan ini didasari pada ranking FIFA, sehingga Qatar yang kini ada di rank 55 dan Arab Saudi yang kini ada di rank 58 layak menempati pot 1, sedangkan Irak dan Uni Emirat Arab pot 2, lalu disusul Oman dan Indonesia di pot 3. Tentu saja melihat ini semua, wajar jika AFC benar-benar mendapat kecaman di mana-mana. Selain itu, AFC juga dituduh bersekongkol dengan Arab maupun Qatar untuk memastikan mereka bisa jadi tuan rumah, agar jalan ke Piala Dunia terasa lebih enak. Tapi tunggu, semesta seperti memihak kepada timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana enggak gitu? Saat semua konsisten protes dengan keputusan AFC, tiba-tiba ada konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel dalam beberapa hari yang lalu. Bahkan konflik itu sempat meluas ke wilayah Qatar yang notabene sebagai calon tuan rumah babak round 4. Bahkan Qatar sempat ingin membalas rudal milik Iran usai menyerang pangkalan militer Amerika yang berada di sana. Karena Qatar mengaku terusik dan cukup ketakutan jika rudal-rudal milik Iran mengenai penduduk di sana. Tapi sebelum Qatar membalasnya, Iran, Israel, dan Amerika sudah terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk gencatan senjata secara total. Wow, ini Fido. Ciri. Ini.
وباتيزيكو شوف غاد خويا والله. Ya, meski sudah melakukan gencatan senjata, tapi konflik itu bisa saja kembali terjadi kapan-kapan. Dan hal itulah yang menimbulkan cukup kekhawatiran dari para staf dan peserta babak round 4. Mereka khawatir dengan jaminan keselamatan, dan mau nggak mau, suka nggak suka, FIFA harus ambil tindakan yang tegas dan segera memindahkan tuan rumah round 4 ke Indonesia atau ke tempat netral sekalipun. Karena yang terpenting saat ini adalah ketenangan saat bermain di lapangan, serta keselamatan para pemain itu sendiri. FIFA harus ambil tindakan tegas secepatnya. Ya, meskipun hingga detik ini belum ada indikasi resmi dari AFC atau FIFA bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah, akan tetapi jika konflik Israel-Iran meningkat tajam menjelang Oktober 2025, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Dan sebagai satu-satunya tim non-Timur Tengah di putaran keempat, Indonesia mungkin menghadapi tantangan tambahan jika pertandingan tetap digelar di Qatar atau Arab Saudi. Ya, ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif, terutama bagi tim tamu, termasuk potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Namun di sisi lain, Pak Erik selaku ketum PSSI meminta semua elemen timnas untuk fokus saja sama urusan teknis, baik dari aspek fisik, taktik maupun mental, mengingat fase ini menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Biarlah urusan di luar sana menjadi urusan pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk itu. Dan jelas hal semacam ini mungkin bagi pemain kita yang dari Eropa adalah situasi yang gak biasa. Karena besar kemungkinan mereka akan merasakan adrenalin lebih ketika harus main bola di tengah suasana yang ngeri-ngeri sedap. Tapi kembali lagi, semoga ini bisa dicari jalan terbaiknya, karena biar gimana pun, keselamatan adalah yang utama. Dukungan dunia untuk Indonesia. Ya, di luar hal-hal tadi, kembali lagi, Indonesia harus fokus pada tim sendiri. Gak usah ke-distract sama hal-hal non-teknis yang bisa bikin konsentrasi ambiar makyar, balik kanan bubar jalan. Terlebih, Indonesia kini benar-benar banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama media-media besar internasional, seperti ESPN misalnya, di mana media tersebut sangat yakin kalau peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia sangat-sangatlah mungkin terjadi. Asia sedang berkembang dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak, tulis ESPN. Ya, apa yang diungkapkan ESPN sejatinya sejalan dengan apa yang pernah dikatakan pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana ia mengakui kalau Indonesia ini adalah tim yang paling unik dan berbeda. Dan ia meyakini kalau Indonesia sangat-sangat punya potensi untuk jadi salah satu tim yang kuat di Asia. Terlebih kalau Indonesia ke depannya bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan sudah pasti bisa merubah peta persaingan sepak bola Asia. Nah, untuk situasi sekarang semuanya harus dijalani dengan sabar, karena itu juga butuh proses yang gak gampang, terutama untuk pelan-pelan menaikkan ranking FIFA tim Garuda. Tentu saja, melorotnya ranking FIFA yang begitu jauh disebabkan karena beragam masalah yang menghampiri ketika itu, termasuk ya sanksi FIFA. Akan tetapi, pelan-pelan sekarang Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik, walaupun so pasti PR-nya masih banyak, terutama dari sisi internal, macam pembinaan serta Liga Indonesia dari divisi teratas sampai bawah.
Dan terlepas dari apapun, intinya FIFA ini harus ambil langkah yang tegas, apalagi setelah melihat konflik yang cukup menegangkan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Masa iya, pemain sepak bola aja harus melihat rudal berterbangan di atas kepala? Yang ada justru para pemain kehilangan fokus dan merasa tak nyaman, sehingga tak bisa meluarkan permainan maksimal di lapangan.